Pamirsa, lawasan dipun pundhut saking tembung lawas. Lebeting basa Jawi artosipun dangu utawi yuswa. Warni saking batik lawasan saestu khas sanget. Inggih menika kagungan warni lusuh. Ngengeti sejarah saking batik lawasan menika, sayektosipun saestu batik ingkang sampun kesimpen dangu utawi yuswa. Nanging benten kalian koleksi Kiki Riantomo ingkang tasih kagungan batik lawas kanthi kawontenan ingkang cekap sae. Pramila saged dipun dadosaken piwucal kagem generasi wekdal menika. Lajeng kados menapa koleksi batik lawas kagungan Kiki menika nggih? Yuk lajeng kemawon sumangga. Pemirsa, dalam Kiki Riantomo dalam badhe tunjukkan kok salah satu beberapa koleksi batik saya. Saya suka batik itu karena dulu zamannya eyang-eyang itu waktu saya masih cilik itu eyang tuh selalu pakai kain kemana-mana itu ngagem jarian. Dadosipun dalam seneng remen menawi saged nerasaken kebiasaan menapa sehari-hari eyang utawa bude lan tante nek ngagem sinjang. Nek Jawa kan sinjang. Dadosipun menika salah satu atau beberapa koleksi batik kawula. Kebetulan juga saya ada beberapa yang peninggalan dari eyang saya, jadi lahir waktu tahun 18 berapa itu. Ini ada di tempat sini. Cuman aku ya lali yang mana yang punya eyang. Kebetulan saya juga senang batik, jadi setiap anak saya bikin sesuai dengan nomor mereka lahir. Jadi pertama itu ada ketika siraman niku ada saya pakai ini ketika siraman itu yaitu batik cakar ayam. Cakar ayam itu maksudnya adalah ketika kita mau melangkah kehidupan yang baru itu harus ada dasar-dasar filosofinya itu kita harus ada dasar-dasar untuk mencengkram seperti ayam, kaki ayam itu mencengkram tanah itu supaya kuat. Jadi dasarnya adalah keluarga itu harus punya pegangan yang kuat. Kemudian ketika Midodareni itu yang paling saya senengin adalah motif ini kok Wahyu Tumurun. Wahyu Tumurun ini kok wonten filosofinya ini kok ada wahyu yang didapatkan seorang pengantin setelah disiramin. Kemudian malam itu biasanya melek-melekan. Nah, ketika malam itu biasanya dapat wahyu. Wangsit itu memang supaya nek sesuk nika akad nikah itu biar mukanya juga bersinar juga ini. Nah, dan kemudian saya ada beberapa kain untuk akad nikah pengantin. Ini akad nikah bisa dipakai dengan sidomukti. Sidomukti itu bahwa kita itu mukti kepada orang tua, kepada agama, kepada kepada kehidupan lah. Atau kita pakai biasanya kalau orang tua itu ini untuk pengantin ya sidomukti. Kalau ini orang tua itu biasanya bisa dipakai ini. Ini truntum, kain truntum itu maknanya banyak. Truntum itu macam-macam, ada truntum yang ini kebetulan saya ini truntum gordo nih kalau. Terus ada juga ini wirasat, tapi wirasat itu tidak boleh dipakai untuk pengantin. Wirasat itu hanya dipakai hanya untuk orang tua. Seperti juga ini kain parang ini tidak boleh dipakai untuk manten, hanya pengiring mungkin boleh.
keluarga adik atau kakak. Ini namanya parang atau lereng. Nah, ini kalau ini ada beberapa koleksi saya juga. Ini ada kawung. Kawung itu, nah kawung itu maknanya adalah saling bertalian. Jadi saling menerus. Jadi langgeng istilahnya pun. Jadi langgeng terus menerus. Jadi lingkaran itu sambung menyambung. Jadi terus menerus. Ini kebetulan saya dapat dari teman saya yang di Jogja. Aku diparingi kain ini. Ini biasanya dipakai untuk acara katanya. Dan ini saya belum pernah pakai. Ini kain apa aku ya gak tahu namanya. Ini dari Jogja. Kalau Jogja itu biasanya latarnya tuh latar putih. Kalau Solo itu biasanya latar ini. Dan ini ada satu dari eyangku nih yang udah lama juga ini. Ini namanya Nogo Sosro Sabuk Inten. Ini ada gambar nogonya di sini. Jadi di dasarnya kawung, kemudian ini dikasih nogo. Dan ada beberapa koleksi batik saya. Ini yang lama-lama ini mungkin ya. Ini parang, ini sido.